Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke. Saya mau menjawab teman-teman yang panik ya. Ini kepanikan kalian seperti kepanikan saya dulu ketika Hotbit ya. Maintenance itu sekitar hampir hampir sebulan kalau saya nggak salah. Waktu itu ya, saya pernah alami ya. Dan kali ini ya, bisa dijelasin ada apa dengan Hotbit ya kali ini. Banyak sih yang sudah ngupdate ya, tapi saya lihat juga kayaknya apa ya, mereka belum pernah alami apa ya, penangguhan seperti ini ya. Ini suspend ya, berbeda dengan maintenance ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, ini benar-benar apa namanya, maintenance atau suspend ya, suspend atau penangguhan teman-teman ya. Bentar saya cari biar lebih jelas. Soalnya banyak teman-teman yang baru juga ya, saya juga nggak bisa jawab satu-satu makanya semalam tuh hanya beberapa sih yang saya jawab, 2 apa 3, itu pun karena sempat nelpon ya. Saya merasa waduh, berarti parah nih, asetnya banyak kayaknya. Oke, di sini ya 13 jam yang lalu ya. Jadi kuncinya nggak usah panik ya. Nanti saya jelasin. Pengumuman penangguhan layanan situs web Hotbit pada 10 Agustus 2012. Jadi bukan hanya di fitur smartphone-nya ya, tapi dia langsung maintain di situs website ya. Karena mungkin nanti akan ada yang diperiksa dari Hotbit ya. Nanti saya jelasin. Oke, yang terpenting di sini ini ya. Aset pengguna aman. Oke, jangan khawatir. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan, teman-teman. Oke. Ini pertama ya, ini bukan maintenance ya. Ini penangguhan atau suspensi lah ya, suspend lah ya. Suspend bukan suspend ya. Sedang disuspend ya. Kita buka ya. Nah, jadi gini. Pengumuman penangguhan layanan situs web Hotbit pada 10 Agustus 2022. Pengguna Hotbit yang terhormat ya, karena mantan karyawan manajer Hotbit ya, mantan karyawan manajemen Hotbit yang meninggalkan Hotbit pada bulan April tahun ini ya. Jadi orang ini resign ya. Dia terlibat dalam proyek tahun lalu yang menurut otoritas penegak hukum ya. Jadi kita pahami ya, karena mantan karyawan manajemen Hotbit yang meninggalkan Hotbit pada bulan April tahun ini ya, dia resign ya. Dia terlibat dalam proyek tahun lalu yang menurut otoritas penegak hukum sekarang diduga melanggar hukum pidana. Oke ya. Jadi sejumlah manajer senior Hotbit telah dipanggil oleh penegak hukum atau pihak keamanan lah ya sejak akhir Juli dan membantu penyelidikan ya. Jadi sejak akhir Juli teman-teman mereka sudah dipanggil sebenarnya ya. Jadi sudah diperiksa. Nah, terakhir ya sebenarnya harus suspendnya dari awal Juli sebenarnya teman-teman ya. Tapi baru di Agustus, hampir pertengahan Agustus ini baru disuspend ya. Berarti memang mereka sudah diidentifikasi, selesai semua, aman, dan kali ini mereka memeriksa untuk Hotbit, kira-kira seperti itu dari pihak keamanan ya. Selanjutnya penegak hukum telah membekukan, betul kan? Mereka sekarang dalam proses periksa lah Hotbit ini ya. Ingat ya, ini proyek yang tahun lalu ya. Ya, ada proyek tahun lalu yang menurut otoritas penegak hukum sekarang diduga melanggar hukum pidana. Jadi proyek di dalamnya, bukan Hotbit-nya yang bermasalah, oke? Yang bermasalah itu proyek di dalam Hotbit ya. Entah itu apa, entah itu sistem dagangnya, sistem tradingnya, atau fee tradingnya, atau aset yang di listing ya. Jadi bukan internal Hotbit ya. Jadi saya mau tegaskan di sini. Jadi itu kenapa Hotbit mengatakan nggak usah takut, aset kalian aman. Iya, betul, saya yakin karena bukan masalahnya bukan di di Hotbit-nya teman-teman ya, bukan terjadi di Hotbit, tapi bukan Hotbit-nya yang bermasalah ya. Itu harus diperhatikan. Makanya Hotbit bilang untuk aset kalian aman, dan saya yakin itu ya.
Oke, dan di sini yang membuat Hotbit tidak dapat berjalan secara normal ya, penegak hukum sudah dipanggil sebagai data Hotbit. Nah, ini ya. Penegak hukum telah membekukan sebagian dana Hotbit ya, yang membuat Hotbit tidak dapat berjalan secara normal ya. Oleh karena itu, Hotbit harus menangguhkan fungsi perdagangan, deposit, penarikan, dan pendanaan. Oke. Semua aset dan data pengguna di Hotbit aman dan benar ya, aman dan ya santai aja lah kira-kira begitu ya. Harap tunggu pengumuman kami selanjutnya ya, harap tunggu pengumuman kami selanjutnya tentang waktu pemulihan spesifik layanan kami. Jadi eh, penangguhan layanan ini teman-teman ya, belum ada deadline-nya sampai kapan ya. Bisa cepat, bisa lama ya, bisa cepat, bisa lama ya. Semoga saja kita bisa dengan ini ya, bisa bisa nge-hold ya. Jadi nggak ada yang apa namanya, semua jadi holder kayaknya nih, semua jadi holder. Tapi teman-teman ya, tidak ada bukti yang dilampirkan Hotbit ya, pihak keamanan mana yang memeriksa mereka dan lain-lain ya, tidak ada. Itu yang agak menurut saya eh, kok nggak dilampirkan ya, pihak keamanan negara mana ya, atau mungkin saya yang keliru, nggak tahu di mana bacanya ya. Tapi intinya semua aman teman-teman ya. Harap tunggu pengumuman kami selanjutnya ya. Mereka belum kasih tanggalnya kapan. Hotbit dengan ini menyatakan Hotbit dan karyawan Hotbit lainnya manajemen tidak terlibat dalam proyek dan tidak memiliki pengetahuan tentang informasi ilegal yang terlibat dalam proyek. Betul ya. Kalau mereka nggak tahu berarti itu bukan masalahnya, bukan masalah dengan Hotbit. Cuma mungkin mereka butuh jadi saksi atau gimana sehingga Hotbit di eh, tangguhkan dulu, kira-kira seperti itu. Dan kami masih aktif bekerja sama dengan otoritas penegak hukum dan dalam penyelidikan mereka. Oke, semua aset pengguna aman ya pastinya. Untuk detail lebih lanjut, silakan kunjungi ini ya. Kalian silakan kunjungi ini. Isinya kurang lebih sama ya, makanya saya nggak kunjungi. Nah, dan di sini ini saya buka dari PC teman-teman ya. Anda hanya dapat mengakses berikut ya. Kita bisa cek cek apa namanya? eh cek aset ya, kita hanya bisa cek wallet, kira-kira seperti itu. Jadi sejauh ini menurut saya tidak ada apa-apa dengan Hotbit ya. Hotbit itu biasa saja, mungkin bukan mungkin, tapi di sini mereka dipanggil sebagai saksi ya. Mereka dipanggil sebagai saksi dan itu sudah dilakukan sejak Juli, jadi menurut saya aman ya. Karena sekarang kenapa baru ditangguhkan di pertengahan Agustus, karena sudah selesai periksa merekanya ya. Mereka sudah diperiksa sejak awal Juli ya. Mereka sudah dipanggil sejak awal Juli, jadi sudah aman ya. Kalau seandainya awal Juli mereka bermasalah, langsung ditutup Hotbit, mungkin akan seperti itu. Tapi ini tidak ya. Mereka sudah diperiksa sejak Juli dan akhir Juli dan sudah aman. Dan kali ini mungkin terakhir pemeriksaan di Exchange Hotbit ya, untuk proyek apa itu. Tapi intinya bukan Hotbit yang bermasalah ya, bukan Hotbitnya. Karena sudah jelas ya teman-teman ya, bukan Hotbitnya yang bermasalah. Oke, jadi nggak usah panik teman-teman, karena saya juga banyak aset di Hotbit ya. Tapi sebagian sudah saya pindah ke MXC ya. MXC dan Lbank. Jadi teman-teman tinggal pilih MXC, Lbank, Bybit, itu tiga yang saya pakai sekarang. Kalau mau daftar ada link di deskripsi teman-teman. Silakan daftar. Di situ ada welcome new member kayaknya sekitar 75 apa 85 dolar buat MXC dan apa namanya Bybit ya. Bybit 200 kayaknya. Tapi teman-teman cek lah ya, silahkan daftar. Tapi untuk Hotbit tetap saya pakai ya, karena memang aman kok. Ini aman. Ini bukan masalah besar dan bukan masalah penipuan. Ini bukan. Ini real memang orang lain yang membuat masalah, bukan Hotbit. Oke, kira-kira ini saja. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat pagi.